2015, satu peristiwa mengenaskan menimpa seorang bocah bernama Angelin. Gadis berusia 8 tahun tersebut menutup korban pembunuhan. Sampai kisah ini kami tayangkan, polisi masih terus mengungkap kebenaran siapa saja pembunuh Angelin karena disinyalir pembunuh. Lalu, apa motif sebenarnya? Memang salah satu tersangka yaitu seorang pria berinisial AG telah ditetapkan sebagai pembunuh Angelin. Tetapi apakah ia pelaku tunggal atau ada pihak lain yang menjadi dalang pembunuhan sadis itu? Hal ini masih menjadi pertanyaan besar. Angelin, anak angkat seorang wanita bernama Margaret yang tinggal di Denpasar, Bali, dinyatakan hilang sejak 16 Mei 2015. Jasad Angelin kemudian ditemukan terkubur dekat kandang ayam di sekitar rumahnya pada 10 Juni silam. Lalu apa saja sisi lain dari kasus pembunuhan sadis Angelin? Berikut serba-serbi kasus Angelin versi on the spot. You've been on my mind. I grow fonder. Kerja keras polisi akhirnya membuahkan hasil saat Angelin ditemukan 25 hari sejak melaporkan hilang. Sayangnya anak kandung pasangan Hamidah dan Ahmad Roshidi itu ditemukan sudah menjadi jasad dan terkubur. Saat digali, jasad Angelin didapati terbungkus dengan kain. Bersama Angelin, polisi juga menemukan boneka kesayangannya. Tim yang mengevakuasi di areal kandang ayam di rumah Margaret, sang ibu angkat, ikut haru saat mengangkat jasad mungil Angelin. Seorang anggota tim evakuasi bahkan mengaku menangis saat mengangkat jasad bocah malang tersebut. Bahkan petugas itu mengaku merinding dan iba, sampai-sampai bau busuk pun tak dirasakannya. Hal itu dialami sang petugas, terlebih melihat posisi Angelin dikubur. Posisinya tidak datar, tapi lutut dan tangan telungkup memeluk boneka, setengah berjongkok. Sepertinya ia dipaksakan masuk dalam kubangan itu. Mama, suara itu menggema dari balik pohon besar di depan rumah ibu angkat Angelin di Jalan Sedap Malam nomor 26 Denpasar pada 9 Juni lalu. Memang sulit diterima logika, namun kabarnya suara itu didengar sejumlah guru yang baru saja selesai menggelar persembahyangan di rumah korban. Antara lain seorang guru yang bernama Putu Sri Wijayanti. Segera mereka mencari asal-muasal suara tersebut. Sontak, seorang guru pun kabarnya sempat memanggil-manggil anak malang itu. Angelin, di mana kamu? Pulang nak, kami merindukanmu. Menurut Putu, guru berusia 44 tahun tersebut, suara itu mirip seorang perempuan yang memanggil nama ibunya. Ia pun berharap suara tersebut merupakan suara Angelin. Angelin memang bukan tokoh masyarakat atau pahlawan, namun kasus yang menimpanya telah menyentuh hati banyak orang. Puluhan orang pun ikut dalam aksi 1000 lilin untuk Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta pada 11 Juni malam hari atau sehari setelah jasad Angelin diberitakan ditemukan. Peristiwa tersebut membuat kawasan Bundaran HI mendadak terang benderang. Aksi ini diikuti berbagai elemen, diantaranya Satgas Anak, Kepolisian RI, dan perwakilan anggota Komisi 8 DPR RI, dan tentu saja masyarakat. Para peserta aksi turut serta memegang lilin dan poster yang bertuliskan Gerakan 1000 Lilin untuk Anak Indonesia. Aksi 1000 lilin tersebut ditutup dengan doa dan tabur bunga untuk Angelin. Menurut Dewi Motik, salah satu anggota Satgas Perlindungan Anak, aksi ini bertujuan untuk meminta pemerintah memperhatikan regulasi perihal adopsi anak di Indonesia. Karena banyak sekali orang yang bersyukur anaknya diadopsi, tapi malah disia-siakan. Angelin lahir di tengah keluarga tidak mampu asal Banyuwangi, Jawa Timur. Itulah juga sebabnya mengapa orang tua kandung Angelin memberikan sang putri untuk diadopsi Margaret Megawe
dengan uang pengasihan sebesar Rp800.000 saat Angelin masih berusia 3 hari. Ternyata sampai ia meninggal pun jasad Angelin sudah kembali ke tengah keluarganya karena masalah biaya. Karena itulah Semeton Jurnalis Bali atau Jurnalis Bali Bersaudara Peduli Angelin berinisiatif mengumpulkan dana untuk mengantarkan jenazah Angelin ke Banyuwangi, Jawa Timur agar dikuburkan di tempat asalnya. Namun ternyata pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersedia menanggung seluruh biaya kepulangan Angelin jika keluarga menyetujui dikuburkan di Banyuwangi. Total 444 siswa-siswi SDN 12 Sanur melakukan persembahyangan bersama di halaman sekolah. Persembahyangan tersebut bersamaan dengan pembagian rapor kenaikan kelas. Tujuan digelarnya persembahyangan di sekolah sebagai wujud kepedulian sekolah terhadap Angelin sekaligus mendoakan agar arwah Angelin bisa menyatu dengan Tuhan. Di akhir hayatnya, Angelin tercatat sebagai siswa kelas 2B dan dinyatakan naik ke kelas 3 saat ia masih dianggap hilang. Meski ia tidak ikut ulangan umum, Angelin diputuskan naik ke kelas 3. Saat itu para guru berharap Angelin bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan rapor ini sebagai hadiah untuknya. Sementara itu, wali kelas Angelin yaitu Putu Sri Wijayanti terisak sedih ketika memperlihatkan buku rapor Angelin. Sejak menjadi wali kelas Angelin, Sri Wijayanti mengira Angelin anak yang kurang mampu, mengingat dari postur tubuhnya yang kurus dan kusam. Sampai-sampai sang guru tertarik untuk mengasuh Angelin di rumah. Namun ternyata setelah melihat Ibu Margaret dan mengetahui Angelin tinggal, guru itu pun mengurungkan niatnya. Take me back to the start. Kasus Angelin ternyata telah mengetuk hati mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Mantan Presiden RI secara khusus mengirimkan karangan bunga sebagai ungkapan duka cita di rumah duka Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. SBY mengutus Ketua DPD yaitu Made Mudarta untuk meletakkan karangan bunga itu di depan gerbang rumah Angelin bersama karangan bunga dari masyarakat lainnya. Karangan bunga duka cita pasang berjejer dengan karangan bunga lainnya persis di depan rumah yang terus jaga ketat polisi dan terus dibanjiri warga. Di antara karangan bunga untuk Angelin Kepala Negara SBY ada juga dari sosok kontroversi Vicky Prasetyo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Gubernur Bali Imade Mangku Pastika dan Iketut Sudikerta.